Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk, kita akan mengangkat topik tentang Omnibus Law Cipta Karya yang luar biasa, sekarang sedang hangat-hangatnya bahkan saking panasnya menjadi perbincangan. Nah, kita akan mewawancarai Bapak Panudianakut, beliau adalah pengusaha yang sudah cukup lama malang melintang dan pemirsa juga mungkin tidak asing lagi karena nama beliau sudah sangat sering kita dengar. Kita sapa langsung dulu Pak Panudian. Om Swastiastu ya, selamat pagi. Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik saya Pak. Buka ya nih, saya buka ya. Ya, apa buka aja bicara apa? Terang suaranya terdengar oleh masyarakat. Terang suaranya, ya. Kita tetap mendukung nih 3M, 3M gitu kan? Ya. Karena itu yang paling penting sekarang Pak Gun, ya. Pak Gun, kalau Omnibus Law ini kan sekarang rame, sepertinya suara penolakan juga antara sepertinya agak simbang ya antara penolakan dengan yang pro kontra ini. Kalau Pak Kun sebagai pengusaha gimana menanggapi tentang Omnibus Law ini? Kan termasuk hebat sekali. Jadi Pak Yoko itu orang hebat, bisa mulai dan sukses bikin Omnibus Law itu pun udah hebat sekali. Belum ada negara di dunia sukses dan itu. Di Perancis sendiri belum sukses bikin Omnibus Law. Di negara lain belum ada Pak ya? Yang belum ada. Ini bagus sekali. Pro dan kontra kan biasa. Kita ini kan bingung masyarakatnya, belum baca langsung nolak. Padahal awal kan serikat pekerja udah dipanggil ke istana, sudah dipanggil ke DPR. Sebetulnya kan sudah baca itu, draftnya sudah ada. Jadi ini biasa penolakan. Di mana-mana di Bali juga begitu. Kalau ada mau invest di mana pun penolakan ada. Jadi ini biasa. Nanti kalau udah itu pelan-pelan akan aman. Karena kita nggak jelas. Sebelum tanggal 30 demo juga masalah anti PKI, orang disuruh nonton film 30S itu kan. Nah, kemarin ini kan nolak kapitalis, kalau kita mau kasarnya kan gitu kan. Ini kan pro pengusaha. Jadi memang kita kalau pengen buka lapangan kerja yang besar, harus ada investor. Investor itu dipermudah dulu kalau mau invest. Bagaimana cari izin, berapa hari selesai itu izin. Ini kan kita kadang-kadang rata-rata perizinan itu di Indonesia, kalau ngomongnya Indonesia, rata-rata tahunan. Ada yang 2 tahun izin tuh baru kelar, mulai dari bebasin lahan, izin kanan kiri, ada tangan tetangga, AMDAL, situ, HO, complicated lah. Ini kan sebenarnya dari pusat dibikin satu paket. Nah, nanti mudah-mudahan ada turunan ke bawah, karena di bawah ini kan otonomi daerah. Otonomi daerah ini cenderungnya itu pemerintah itu nyari uang di perizinan. Harusnya kan cari uang itu di pajak. Entah itu PPN, entah itu pajak apa, entah itu PHR, entah itu PPH badan, entah itu PPH karyawan, kan begitu. Ini mudah-mudahan mau dipermudah. Di negara tetangga itu izin itu gampang sekali. Di Singapura itu malah bukan izin namanya, hanya daftar. Hanya daftar. Katakan apakah itu untuk semua usaha, misalnya di Singapura kalau Pak Kun contohkan, untuk bikin usaha apa saya yang di sana yang mungkin gampang lah, cuma mendaftar saja misalnya. Ya hotel-hotel termasuk. Oh, bikin hotel juga gampang. Kilang minyak ada punya dia, lebih besar daripada Indonesia. Singapura itu malah nggak punya minyak, tapi punya kilang minyak lebih besar. Makanya kita ini katakan OPEC dulu kan, kita eksportir minyak dulu. Sekarang malah tidak kita itu. Kita yang kekurangan itu kalau minyak itu kita penghilangan minyak. Itu kan minyak mentah ya kan digarap, ada jadi bensin, ada jadi solar, ada jadi super kan itu. Artinya bahwa itu kalau kita harus dipermudah. Pak Kun ingin mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia ini benar yang sinyalemen yang mengatakan bahwa perizinan di Indonesia sangat susah gitu Pak ya. Tuh, karena indikasinya bikin usaha cuma bisa 2 tahun. Yang termasuk yang kecil pun sulit. Ini kan banyak akhirnya bodong. Jadi usaha yang bodong, tidak punya izin. Kenapa? Karena nyari izin sulit. Ya mendingan bodong, kan begitu. Jadi nanti kalau dicek ya main aja gitu kan. Sebetulnya kan harusnya gampang ditata. Misalnya pondok wisata. Pondok wisata itu kalau perlu izinnya 2 hari selesai lah. Kalau perlu hanya punya KTP, toko-toko apapun ya, itu kan small business. Harusnya dipermudah. KTP aja cukup atau SIM aja cukup. Karena nggak perlu Anda situ HO kan sepanjang jalan Legian misalnya, itu udah toko semua kanan kiri kan, depan toko, kanan kiri restoran, toko, ngapain sulit. Nah, kebanyakan orang nggak punya itu izin. Banyak begitu-begitu. Yang industri besar misalnya kalau di luar Bali itu kan perkebunan kelapa sawit. Itu memang berdele-dele. Wah, itu konglomerat gitu kan. Termasuk pertambangan misalnya gitu kan. Kalau di sini mungkin izin perumahan, izin bangun hotel, itu kan kadang-kadang lama. Banyak pungutan-pungutan di bawah. Misalnya ada yang berani ngomong per kamar kena sekian, wajib untuk ini. Ada mereka ada AW-AW atau namanya perdes
tadi peraturan desa atau macam-macam. Itu kan menghambat pengusaha. Begitu. Jadi ini kan dipermudah supaya beliau datang. Ini untuk membantu 6 juta orang lebih yang cari kerja. Yang demo-demo kemarin itu kan sebenarnya orang udah kerja, udah mapan, udah enak. Ngomongin kan tentang pensiun, tentang tunjangan hari tua. Itu mereka yang sudah kerja. Yang belum kerja itu perlu diperhitungkan. Yang lulus S1, lulus SMA, lulus SMP, lulus SD itu nganggur kan? Ya. Perlu pekerjaan. Nah, kalau ada pekerjaan berarti ada investasi, ada investasi baru. Hotel yang sudah tua kalau orangnya belum pensiun kan mungkin nyari orang baru kan? Ke sana. Baik. Kalau misalnya tadi kemarin yang banyak cukup ramai buruh ya. Karena Pak Gun sudah mengatakan ya mereka ini sudah bekerja. Tapi kalau misalnya apakah benar selama ini kalau dari kacamata pengusaha Pak Gun ya, apakah benar pengusaha menganggap bahwa ongkos buruh di Indonesia itu relatif lebih tinggi, lebih sulit dibandingkan negara-negara lain? Kalau itu sebetulnya ngomongnya jangan begitu, sebenarnya itu produktivitasnya bagaimana. Gaji tinggi nggak apa-apa, tapi produktivitas tinggi. Produktivitasnya. Ada yang labor intensive itu memang itu hanya lulusan SD, SMP, SMA yang paling terampil. Katakan tukang jahit. Ijazah kita nggak penting-penting. Keterampilan, kecepatan bikin baju, kecepatan motong baju. Ini misalnya di Perak sama, bisa bikin berapa cincin, bisa bikin berapa kalung ke sana. Terus kalau yang lain juga sama, pertanian misalnya. 1 hektar tanah itu bisa produksi berapa kalau kita mau produktivitas. Tenaganya berapa? Nah, hotel misalnya. Penegak yang ngurus kebersihan. Dikatakan di hotel bintang 5. 1 orang itu berapa kamar dia bisa ngerjakan bersih untuk kelas bintang 5 misalnya. Itu kan ada tarif sebenarnya. Di Eropa itu biasanya outsourcing. Memang kalau di Jerman apa yang kerja di Grand Hyatt itu outsourcing. Dia kerja nggak perlu 9 jam atau 8 jam. Kalau kerjaannya 3 jam selesai, gaji tinggi. Artinya ya kalau misalnya produktivitasnya tinggi, gaji tinggi juga gitu ya. Sama kita mau ngangkat baby sister atau pembantu di rumah. Tidak perlu 1 hari. Kalau itu pekerjaan hanya mau 3 jam, tambah 3 jam. Itu yang dimaksud luas di situ. Ada yang memang bulanan. Tergantung kebutuhan kita. Nah, nanti otomatis kalau produktivitas itu tinggi, cari tenaga-tenaga yang non formal itu agak susah. Di negara maju kayak Australia aja tetangga itu, atau Singapura, cari pembantu sudah susah, cari sopir sudah susah karena tinggi gajinya. Justru gaji pembantu kita tinggi menuju gitu ke sana, karena produktivitasnya tinggi. Iya, mobilitasnya tinggi. Nah, kita ini memang masalahnya di produktivitas. Makanya kalau ngomong pabrik tekstil, pabrik garment itu yang banyak ke Bangladesh. Yang banyak pindah ke sana Bangladesh. Karena di sana apakah ongkos memang buruhnya murah, lebih murah. Murah, UMP-nya murah dan produktif. Murah dan produktif. Ya, kenapa nggak ke Afrika? Afrika juga tenaga banyak. Tapi Afrika itu nggak dipilih oleh pengusaha-pengusaha Eropa atau pengusaha-pengusaha industri karena memang produktivitasnya juga rendah. Banyak kudeta ke negara, nggak aman, balik ganti presiden dan itu, makanya mau nyari negara yang stable. Indonesia itu cukup stable. Setiap pemilu 5 tahun sekali, pemilihan gubernur juga gitu, aman. Nah ini hanya ini tadi, bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita, apapun. Ya, sebab selama ini yang cukup ramai dibicarakan karena uang pesangon yang dihapus, kemudian apalagi ya. Ini Pak, pesangon itu sudah ada asuransi. Kita membayar asuransi untuk pesangon. Kalau yang dulu pesangon itu yang bayar kita Pak, pengusaha. Itu paling tinggi 32 bulan gaji. Ya, 32 kali. Kalau Bapak lamanya kerja, katakan pensiun umur 56, Bapak kerja 30 tahun lah, anggap. Pesangonnya kurang lebih 32 bulan gaji. Itu masuk kerja umur 25 lah. Berarti ikut di perusahaan itu hampir 30 tahun lah. Nah ini kan sekarang udah ada asuransi Pak. Tapi asuransi kan baru 2 tahun terakhir. Asuransi pensiun itu. Kalau di negara maju itu biasanya kalau di Jerman apa, orang yang tenaga kontrak tuh nggak banyak. Karena nanti kalau pensiun itu udah negara, asuransi. Kenapa kita pakai tenaga kontrak? Supaya nggak nyangoni tadi Pak. Nah, makanya ini kita agak terlambat asuransi kita. Nah, sekarang ini agak rancu, ada asuransi hari tua, asuransi pensiun. Pesangon tadi Pak. Mana yang benar? Dan itu cukup mahal Pak, lumayan. Ini kan buruh khawatir. Karena yang akan pensiun tahun depan ini kan bayarnya premi untuk pesangon kan masih baru 2 tahun Pak.
Ini memang tugasnya perusahaan yang nyangoni, Pak. Perusahaan udah mau bangkrut, suruh nyangoni 32 bulan gaji. Tapi itu masih berlaku. Ya. Nah, ini problemnya juga gini, Pak. Kalau pengusaha nanyanya, kalau buruh itu mundurkan diri sewaktu-waktu gimana, Pak? Padahal kontrak belum habis. Kontrak 3 tahun, baru 6 bulan udah minta mundur. Siapa yang nanggung bebannya gitu ya? Ya kita biarin. Masa kita menuntut-nuntut kan? Padahal kalau tuh buruh itu produktif, kan eman-eman. Nah, sebetulnya nih, perlu kepastian dua belah pihak. Pengusaha ada kepastian, tenaganya profesional, nggak gampang diserobot sana, serobot sini. Ini di Indonesia itu kan gampang kutu loncat juga. Ya, ya. Jadi kalau lihat dari sisi pengusaha gitu. Jadi kalau pengusaha itu memeka orang nggak bisa. Seenaknya menyopot orang nggak boleh, Pak. Di Indonesia ini protektif sekali sebetulnya. Tapi dengan undang-undang yang baru ini akan lebih memudahkan. Kita belum baca. Belum baca. Yang Ya. penting kita ini mendatangkan katanya 153 investor besar mau masuk Indonesia. Ini udah mintip-mintip. Ya, ya. Kalau undang-undang itu udah direvisi, revisinya kayak apa kita nggak tahu. Saya juga belum baca. Jadi kita setuju dulu dengan pemerintah, nanti sambil jalan kayak apa. Karena kita ini lagi pandemi gini, banyak orang nganggur. Orang yang sudah bekerja aja unpaid leave. Ya. Masuk kerja 5 hari, masuk kerja cuma Tapi 10 hari. Pak Kun yakin ya kalau misalnya Omnibus Law ini disahkan, sudah disahkan ini dan dijalankan, investor akan Ya, berdatangan. nanti kan tinggal implementasi ke bawah, sosialisasi ke bawah. Mungkin akan ada kendala juga Pak di Ya. implementasi ke bawah ya. Nanti itu terus ke bawah, ada apa sampai ke bupati, sampai ke gubernur, sampai ke wali kota, biar tahu, Pak. Jadi tidak masalah, nanti serikat pekerja pun akan mempelajari. Membaca 900 halaman itu nggak gampang, Pak. Ya. Step by step. Kalau nggak orang hukum nggak ngerti itu. Kan karena bahasa hukum itu ya nggak semua orang tahu kan, Pak. Mohon maaf Betul, saja. betul. Ya, apalagi pengusaha. Pengusaha itu kalau suruh membaca gitu itu malas. Yang banyak baca itu malah serikat pekerja. Saya bekerja. Ya, ini banyak waktu. Kecuali pengusahanya juga, Sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya, biasanya males. Males ya. Kalau pengusaha itu yang penting kan begini, pertumbuhan tinggi, profitnya ada, Ya. semua happy, karyawan happy, bisa bayar pajak, ada pertumbuhan, itu aja. Pertanyaan yang penting gini Pak Kun, kalau misalnya investasi dimudah, investor dipermudah, apakah kemudian mereka itu akan bertanggung jawab tidak? Misal jangan-jangan mereka merusak lingkungan, berlaku semena-mena terhadap pekerja, apakah Lingkungan kan ada yang petugasnya. ada petugasnya Pak? Ada menteri lingkungan. Artinya dari niat hidup. pengusaha sebenarnya nggak ada Pak ya untuk merusak lingkungan, Nah, untuk itu kan bersemena-mena ada terhadap- namanya menteri lingkungan hidup. Ke bawah-bawah ada kanwil, ada kepala dinas lingkungan hidup. Di bawah ada masyarakat. Kan ada yang jaga. Misalnya hutan ini mau ditebang, tanpa izin kan tidak boleh. Ini hutan mangrove mau ditebang jadi restoran kan mungkin kan tidak boleh. Apalagi masalah AMDAL. Misalnya ini industri yang buang limbah ke sungai itu ke laut, malah ikan-ikan akan mati atau ya kan tidak boleh, Pak. Betul. Misalnya ini limbah industri tekstil kan bahaya banget itu, Pak. Warnanya, pembatikan, pengecelupan, atau limbah apa misalnya pabrik cat misalnya gitu-gitu itu kan ada ahlinya. Jadi aku nggak tahu yang itu, tapi itu udah ada departemennya. Ada Ya. departemen. Yang Ada yang ngatur gitu. mengawasi gitu lah Ya, istilahnya. Oke. termasuk misalnya pabrik farmasi itu kan ada limbahnya. Baik, Limbah baik. farmasi itu kan juga berat kan, limbah kental, limbah apa macam-macam itu sudah ada yang membidangi. Oke, Pak Kun, mungkin kepada pemerintah, apa yang Pak Kun ini sampaikan, kepada masyarakat, kepada sesama pengusaha juga mungkin terkait Omnibus Law ini, untuk pertegas lagi Pak Kun, sebagai closing statement. Jadi memang biasa, Indonesia itu kan terkaget-kaget biasa, masyarakatnya ada yang pro dan kontra itu biasa. Jadi kalau saya nih pemerintah juga akan lebih enak ngurus pengusaha nanti yang akan datang itu, dan pengusaha juga lebih kondusif di masa depan. Kita usaha itu kan maunya kan selama hidup, bukan hanya apa sebentar-sebentar. Ini kan masalahnya kan banyak masalah status tanah, masalah status macam-macam. Jadi itu akan dipermudah. Jadi ini kan semua dilibatkan, kantor agraria juga dilibatkan, pertanahan tadi kan, lingkungan dilibatkan, perdagangan dilibatkan, industri dilibatkan, semua terlibat di situ. Jadi kalau pariwisata ya semuanya dilibatkan. Jadi sebetulnya tujuannya ini membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, kan kalau itu kan pengusaha itu kan 3 poinnya kan, ada pertumbuhan, pro growth namanya, pro job yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan bayar pajak yang banyak juga. Dan itu kan bagaimana supaya orang tidak miskin, harus ada pekerjaan. Kalau ngomongnya Papua kan itu mengentaskan kemiskinan, ya masyarakat itu harus ada pekerjaan. Nah sekarang ini dalam masa pandemi ini sudah ada pekerjaan pun kena PHK kan. Ya. Ini sebenarnya temanya bagus sekarang ini untuk mempermudah
industri baru yang akan datang ke Indonesia, ini kan modal asing yang akan datang. Saya rasa begitu. Jadi Dipermudah jadi dari mana pengusaha, yang banyak. Cuman ini kan agak sensitif kadang-kadang. Pengusaha dari mana sekarang? Apakah ini termasuk ini agak sensitif karena ini kasusnya masalah vaksin macam-macam. Ada yang sudah nolak vaksin itu halal atau haram, macam-macam. Ini mohon maaf saja Pak, memang rada berat. Tapi saya rasa pemerintah untuk ke depan akan makin kondusif dengan undang-undang munisipal yang baru. Ini kan sementara baru kaget aja. Oke. Nanti akan aman lah. Tapi dari pengusaha mendukung Pak ya? Kalau saya mendukung. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kun terima atas kasih. waktunya dan demikian tadi wawancara saya dengan Pak Panudiana Kun, pengusaha senior di Bali yang mungkin ada beberapa hal yang dukungan terhadap Omnibus Law ini bagi juga investor ya tentang bagaimana sama-sama bisa menghidupi, sama-sama bisa berjalan demi kehidupan yang lebih baik lagi. Tentu dalam kondisi COVID ini masih agak sulit, terkaget-kaget ya. Mudah-mudahan kita bisa menenangkan diri bersama-sama, pandemi ini berlahir, kemudian persoalan-persoalan bisa kita tuntaskan dengan baik. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.